Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi Santuy, kali ini kita akan membahas sejarah ikan mujair. Siapa penemu dan sejak kapan dikembangbiakan di Indonesia. Tak lupa kita akan membahas cara budidaya ikan mujair agar kita lebih mengerti dan memahami. Jadi nggak sekedar bisa makannya saja, tapi tahu asal muasal ikan mujair. Let's go, check it out. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman spesies jenis ikan yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagai negara tropis, Indonesia menyumbang 8.500 spesies jenis ikan laut dan 1.300 spesies jenis ikan air tawar, atau 45% populasi spesies ikan di dunia ada di Indonesia. Wow, banyak sekali ya sobat. Namun dari sekian banyak ikan yang ada di dunia, ada satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai sejarah tak terlupakan. Ya, ia adalah ikan mujair yang sudah sangat dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang membisu tidak tahu. Penasaran? Penemunya adalah Pak Mujair. Ia lahir tahun 1890 di Desa Kuningan, 3 km arah timur pusat Kota Blitar, Jawa Timur. Nama aslinya Iwan Dalau, tapi orang sekitar memanggilnya Mbah Mujair. Ihwal penemuan jenis ikan yang kemudian dinamai sesuai namanya itu berawal ketika anak keempat dari 9 bersaudara dari pasangan Bayan Isman dan Rubiah pada tahun 1936 pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan, daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana dia menemukan berbagai jenis ikan yang belum diketahui sebelumnya. Lalu dia membawa pulang 5 jenis ikan dan memeliharanya di kolam perkarangan rumah. Karena berbeda jenis air, awalnya menemui kendala, namun berkat kegigihannya akhirnya berhasil juga. Ikan itu berkembang cepat, bisa bertelur banyak dengan cara menyimpannya di dalam mulut hingga masa menetas jadi anak ikan. Seiring waktu, ikan ini mendapat perhatian warga desa. Kabar itu sampai ke telinga Skalter, warga Belanda yang menjadi kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Dia berkunjung ke desa Pak Mujair untuk melihat ikan itu. Dan ternyata ikan tersebut diidentifikasi sebagai tilapia mozambika yang berasal dari Afrika. Dengan cepat ikan temuan mujair dibudidayakan karena cepat bertelur, pertumbuhannya pesat dan mudah beradaptasi dengan segala lingkungan, air mulai kolam hingga rawa-rawa. Tilapia mozambika atau mujair lalu mendapat nama lokal, yaitu ikan mujair yang diambil dari nama penemunya. Pemerintah Hindia Belanda seperti ditulis harian Pedoman edisi 27 Agustus 1951 mengapresiasi usaha Mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan. Kira-kira kalau tahun sekarang berapa ya sobat ya? Dan Mujair diangkat sebagai pegawai negeri tanpa harus mendapatkan beban kerja. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair. Dan Pak Mujair juga mendapatkan 3 penghargaan. Sejak 1982, program pengembangan aneka ikan dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan menyebarkan bibit ikan mujair dalam kolam perkarangan dan waduk-waduk. Nah, begitulah cerita singkatnya awal muasal sejarah ikan mujair ya sobat. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, ikan mujair sangat diminati para petani untuk dibudidayakan. Media pemeliharaan yang sering dipakai untuk pembudidayaan ikan mujair adalah kolam terpal ya kawan. Selain biayanya yang relatif rendah, pembuatan kolam terpal juga mudah dibuat karena konstruksinya yang sangat sederhana. Selain itu, pemantauan air kolam juga sedikit lebih gampang. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beternak ikan ini ya sobat. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beternak ikan mujair versi Ngopi Santuy. Pemilihan induk. Mau itu cara budidaya ternak ikan mujair ataupun jenis ikan lainnya, pemilihan induk merupakan salah satu langkah awal yang paling penting. Hal tersebut dikarenakan indukan memiliki peranan sebagai penentu kualitas ikan mujair yang akan kamu budidayakan. Indukan dengan kualitas baik tentunya akan menghasilkan generasi yang baik pula. Indukan yang baik adalah indukan yang sehat dengan bobot yang setidaknya mencapai 100 gram. Indukan ikan mujair itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu jantan dan betina, yang masing-masing memiliki fisik yang berbeda. Pembuatan kolam terpal.
Pembuatan kolam terpal tentunya tidak bisa dilupakan dari langkah cara budidaya ternak ikan mujair. Ya, tentu saja mau diletakkan di mana ikan-ikan tersebut apabila tidak milik kolam ya sobat. Sebenarnya ada jenis-jenis kolam lainnya, namun kolam terpal dikenal akan jauh lebih hemat dalam hal biaya. Dasar kolam sebaiknya dibuat kemiringan 3-5% agar pengelolaan air kolam menjadi lebih gampang untuk dikerjakan. Air yang digunakan harus bersih, tidak tercemar, tidak beracun, dan tidak keruh. Usahakan ya sobat, agar air dalam kolam tersebut terus mengalir dengan menyediakan saluran air masuk dan keluar sehingga pertumbuhan ikan mujair lebih cepat. Dan adapun suhu air yang ideal untuk mendukung kehidupan ikan ini berkisar antara 20-25 derajat Celcius. Persiapan media. Setelah pembuatan kolam selesai, maka jangan langsung diisi oleh air. Biarkanlah kolam kering dalam keadaan 2-3 minggu. Setelah itu, lakukan pengapuran dan diamkan selama 3-4 minggu untuk mematikan kuman dan penyakit yang ada di dalamnya. Dosis yang digunakan yaitu sebanyak 25-30 gram per meter persegi. Selain itu juga, kolam juga harus diberikan pupuk kandang atau kompos 50 gram per meter persegi, urea 15 gram per meter persegi, TSP 10 gram per meter persegi. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kolam dan merangsang tumbuhan tanaman air sebagai makanan alami ikan secara maksimal. Penebaran bibit ke kolam. Setelah kolam terpal selesai dibuat dan diisi dengan air, maka langkah cara budidaya ternak ikan mujair selanjutnya yaitu dengan melakukan penebaran benih ke dalam kolam. Lakukan penebaran benih pada sore hari dengan kepadatan sekitar 400-500 populasi untuk kolam berukuran 50x50x100 cm. Beberapa hari pertama mungkin kamu akan menemukan beberapa ikan mujair yang mati. Tapi kamu tidak perlu khawatir apabila jumlah ikan yang mati hanya berkisar 3-4 ekor. Tetapi jika kamu menemukan jumlah ikan mati melebihi itu, ada baiknya apabila kamu mulai melakukan tindakan seperti mencari tahu apa penyebab ikan-ikan tersebut mati. Pemberian pangan. Cara budidaya ternak ikan mujair selanjutnya yaitu memberi pangan. Untuk mencegah benih-benih tersebut mati, tentu kamu harus memberi mereka makan. Dan oleh karena itu, pemberian pangan harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Lakukanlah dengan beberapa langkah mudah yaitu memberikan makanan padat berupa pelet dengan kandungan 28% protein, 30% lemak, dan 15% karbohidrat. Pemberian pangan harus dilakukan secara rutin sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Berikan 1 hingga 2 kg pelet untuk populasi 400-500 ekor benih ikan. Naikkan jumlah kilogram makanan ketika ikan sudah mulai membesar. Berikan tanaman eceng gondok agar kondisi kolam menjadi lebih sejuk. Selain itu, eceng gondok juga bisa berfungsi sebagai makanan tambahan bagi ikan mujair itu sendiri. Oke sobat, itulah sejarah asal-muasal ikan mujair dan cara budidaya ikan mujair. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Agar channel ini terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Share juga agar menambah pengetahuan bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.